Tadi kondisi yang naik pesawat sampai naik bus. Nah, kini kita pantau juga nih di lokasi lainnya. Sudah ada teman-teman saya. Selamat siang teman-teman. Saya ke Michela terlebih dahulu di Stasiun Senen. Michi, dibanding kemarin bagaimana nih keramaian pemudik di akhir pekan ini? Hanum dan saudara, masih sangat ramai Stasiun Pasar Senen di Jakarta Pusat sampai siang hari ini. Kami pantau sejak pagi memang lebih terasa ramai, tapi siang hari ini masih terasa bahwa masih ada lonjakan penumpang di Stasiun Pasar Senen. Nah, kondisinya kalau di siang hari ini memang banyak pemudik yang masih menunggu jadwal keberangkatan kereta, terutama adalah di ruang utama, sehingga memang beberapa saat lagi banyak jadwal keberangkatan kereta ke beberapa daerah seperti Semarang Tawang, kemudian ada Tegal, Surabaya Gubeng, dan beberapa kota lainnya. Nah, untuk keramaian ini sebenarnya sejalan dengan data yang disampaikan oleh KAI Daob 1 Jakarta, di mana ada 49.000 penumpang yang hari ini berangkat dari Jakarta. Untuk yang tiba di Jakarta, ini jumlahnya juga tidak kalah banyak, yakni adalah 30.000 penumpang, dan Stasiun Pasar Senen ini menjadi salah satu stasiun tersibuk yang dipadati oleh para pemudik selama masa angkutan Lebaran 2026. Nah, memang ada beberapa kota yang paling banyak untuk dituju oleh para pemudik di kali ini. Memang ada beberapa kota seperti Surabaya, kemudian Semarang, dan juga Yogyakarta. Nah, untuk tiket sendiri sebenarnya ini sudah ludes sekitar 690.000 tiket yang ludes terjual di masa angkutan Lebaran. Artinya masih tersisa sekitar 355.000 tiket yang masih bisa dipesan oleh bagi Anda saudara maupun pemudik yang masih ingin membeli tiket kereta api jarak jauh. Hanya saja untuk tanggal-tanggal favorit seperti besok 15, 16, 17, 18 hingga 19 Maret 2026 ini okupansinya sudah 90%. Artinya kalau Anda masih ingin berbelanja maupun membeli tiket, ini harus cari alternatif di tanggal lain supaya tetap kedapatan tiket untuk mudik maupun balik Lebaran 2026. Selain itu juga dihimbau nih Hanum dan juga saudara, karena suasananya ramai, jadi harus ekstra hati-hati barang bawaan dan juga cek-cek jadwal keberangkatan kereta supaya tidak menumpuk ini di area stasiun maupun nantinya di area peron. Sementara demikian, Hanum kembali ke Anda di studio. Baik, Michi, itu tadi laporan Michela dari Stasiun Pasar Senen. Selanjutnya kita ke arteri Karawang, Jawa Barat, ke Putu Bagus di sana. Putu, jadi gimana nih pantauan arus mudik di sana? Arus mudik terkini di tempat saya melaporkan saat ini, yakni tepatnya di arteri Karawang, Jawa Barat. Ini memang sejak pagi hari kami memantau kondisinya ramai lancar, tidak ada kepadatan dan cukup kondusif karena memang untuk puncak arus mudik di wilayah Karawang ini yang kami dapatkan informasi dari pihak kepolisian setempat ini masih terjadi pekan depan, yakni hari Rabu tanggal 18 Maret 2026. Sementara itu juga kami menyampaikan kepada Anda bahwa terdapat sistem rekayasa lalu lintas yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian setempat. Salah satunya nih, ada rekayasa lalu lintas berupa penyekatan sumbu 3 bagi kendaraan besar. Artinya kendaraan besar ini tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam jalan tol. Nah, ini sekiranya berjarak 500 meter dari saya melaporkan saat ini dekat dengan gerbang tol Karawang Timur, yang dimana artinya kendaraan besar ini tidak diperkenankan untuk masuk, kecuali kendaraan besar yang membawa muatan logistik diperkenankan, karena ini untuk kebutuhan masyarakat selama arus mudik ini berlangsung. Sementara itu bagi kendaraan minibus ini yang datang dari wilayah Karawang Kota yang mau masuk ke gerbang tol Karawang Timur, ini memang diimbau untuk berputar terlebih dahulu ke Jalan Raya Kosambi. Dekat saya ini merupakan Jalan Raya Kelari, sehingga harus berjalan sekiranya 1 kilometer untuk berputar dan baru bisa masuk ke jalan tol atau gerbang tol Karawang Timur, yang setelah itu bisa melanjutkan perjalanan ke gerbang tol Cikampek, yakni Cikopo Kalimanan, dan juga nanti akan ke gerbang tol Kalikangkung. Sementara dari yang datang minibus dari wilayah Jakarta, ini memang harus berputar juga ke bypass Tanjung Pura. Sementara di belakang saya banyak jalan berlubang, khususnya pemotor dihimbau untuk berhati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian informasi yang kami dapatkan. Hanum, kami kembalikan ke studio. Baik, Putu, terima kasih atas laporannya dari Karawang. Bareng dengan Putu ya, kita lanjut ke Cirebon bersama dengan Rido di sana. Rido, selamat siang. Apa yang harus diwaspadai pemudik nih di jalur arteri Cirebon?
Ya, betul Hanum dan juga saudara, ada sejumlah titik yang perlu diwaspadai dan juga diantisipasi ya, khususnya oleh para pemudik yang akan melintasi di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat. Di mana titik saya melaporkan, ini menjadi salah satu titik yang paling padat setiap tahunnya, apalagi menjelang musim mudik. Ini dikarenakan memang di belakang saya ini ada Pasar Tumpah Tegal Gubuk, Kabupaten Cirebon, yang memang Pasar Tumpah ini beroperasi di setiap hari Selasa, Jumat, dan juga Sabtu. Mungkin untuk siang hari ini bisa dibilang ramai lancar, tapi beberapa jam yang lalu Hanum, di mana titik saya melaporkan ini terjadi kepadatan bahkan antrean kendaraan yang cukup panjang. Dan ini disebabkan karena memang aktivitas dari warga lokal yang tentunya untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri untuk membeli baju atau keperluan lebaran. Kemudian juga adanya sejumlah angkutan kota maupun juga bus yang parkir di bahu jalan sehingga memang lajur dari jalur arteri Pantura ini hanya satu lajur saja di kawasan ini. Tentu ini yang harus diantisipasi oleh para pemudik. Dan juga untuk sampai siang hari ini memang didominasi oleh kendaraan roda 2 atau kendaraan motor. Dan tidak hanya itu saja, sejumlah truk juga terlihat cukup banyak. Ini memang akibat dampak dari aturan larangan kendaraan besar atau juga kendaraan sumbu 3 ini untuk melintasi di jalan tol seperti itu, lalu dialihkan ke jalur Pantura arteri Cirebon, Jawa Barat. Dan tidak hanya di titik saya melaporkan saja, ini antisipasi juga dan informasi juga kepada Anda yang akan melintasi jalur ini. Ada 3 titik padat lainnya, di mana di titik Pasar Pleret, kemudian juga ada di Simpang Pemuda, Kota Cirebon, lalu juga ada di Simpang Kanggeraksan, Kota Cirebon. Kenapa itu padat? Karena memang itu persimpangan yang mempertemukan antara para pemudik dan juga aktivitas warga lokal seperti itu ya. Kalau dari data dari Dinas Perhubungan Cirebon, Jawa Barat, di mana memang total dari malam hingga update pukul 10 pagi ada sekitar 15.000 kendaraan lebih yang memang sejauh ini masih didominasi oleh kendaraan bermotor. Untuk mengantisipasi tentu langkah-langkah cepat dilakukan oleh Satlantas Polres Cirebon Kota, di mana memang nantinya akan ada sejumlah titik-titik atau juga posko-posko untuk para pemudik untuk beristirahat. Kemudian tidak hanya itu saja, di mana di sejumlah U-turn atau putar balik ini nantinya akan ditutup menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ini tentunya untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan dan juga kemacetan. Dan bagi Anda yang lelah tentu dianjurkan untuk beristirahat ya, agar Anda bisa sampai ke kota tujuan atau kampung halaman dengan selamat. Sementara itu Hanum, kembali ke Anda di studio. Baik Rido, terima kasih atas laporan Anda dan juga teman-teman terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali.